ini meskipun banyak yang kepanasan ya. Sian ya lo. Ada lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang budiman, kali ini kalau kita akan unboxing komentar-komentar, serunya komentar-komentar para netizen dari channelnya Gus Aziz Jazuli LCMH. Videonya yang berjudul review debat nasab, kitab nasab hasilnya blunder. Nah, itu nanti akan kita unboxing komentar-komentarnya bagaimana. Ini kemudian kita mulai dari Syiddah Nawiroh. Doyok masih belum tobat juga yo. Kemudian diberi komentar jawabannya. Untuk sebelum kita lanjutkan, nanti video lengkapnya bisa dilihat di link deskripsi channel Gus Aziz Jazuli. Gimana isinya? Komentarnya Gus Aziz Jazuli gimana? Ini saya bacakan komentar-komentar di link tersebut, di video tersebut. Jawabannya dari komentar dari siapa nanti? Kok susah sekali ya? Nah, dari sahabatku 1 jam yang lalu. Jawabannya 1. Kitab sejaman tidak ada dalam metode ilmu nasab. 2. Kitab sejaman tidak bisa membatalkan nasab seseorang. Kenapa? Karena tidak semua nasab ditulis dalam kitab sejaman. Kalau harus ada, berarti jutaan nasab di muka bumi akan batal, padahal nasab itu benar. Yang ketiga, kalau mau membuktikan sosok Imam Ubaidillah, ini salah nulis ini ya, yang betul Ubaidillah, tidak harus dengan kitab sejaman, bisa mencari bukti lain yaitu peninggalan sejarah DLL dengan datang langsung ke lapangan, yaitu ke Yaman, dan itu tidak dilakukan oleh peneliti IMAT. Nah, dengan caption tertawa. Kemudian yang keempat, kitab sejaman atau catatan nasab Imam Ubaidillah itu bisa jadi hilang atau rusak atau belum ditemukan, dan seandainya kitab sejaman itu tidak ada, bukan berarti nasabnya itu batal. Kembali ke poin di atas. Yang kelima, kalau mau membatalkan nasab Ba'alawi, IMAT harus mendatangi nakobah dunia dan dokumentasikan bahwa mereka membatalkan nasab Ba'alawi, dan itu tidak dilakukan oleh IMAT. Selesai. Kemudian sahabatku tadi dikomentari oleh Wenda Reni Dudu, nyambung saja belum, gimana dibatalkan? Ya, belum nyambung kok dibatalkan ya. Dari Kefas Fik, alhamdulillah ya Allah, ini pilihan jalan yang benar. Kami orang tidak berilmu, tapi rombongan yang kami ikuti jelas. Kami dengan yakin dan mantap memilih ikut rombongan para ulama besar Nusantara, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berguru dan mengaku Habib Ba'alawi, ikut rombongan Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Suwaib Subadar, Kiai Haji Idris Marzuki Lirboyo, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, ikut Kiai Maimun Zubair, ikut rombongan ahli tafsir Indonesia Quraisyab, ikut ahli tafsir Mesir Syekh Ali Jum'ah, dan ikut
Al-Alim Kusbaha yang mengakui Habib Ba'alawi. Ikut rombongan Rois Am PBNU yang secara jelas dan tegas telah menyatakan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa saat ini sedang difitnah. Kami ikut rombongan para ulama ahli hadis seperti Syekh Yasin Al-Fadani yang mengakui Habib Ba'alawi. Ikut ahli hadis Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang mengakui Ba'alawi. Yang mereka ini jelas kealiman, kewaraan dan ketulusannya. Ikut rombongan ahli nasab seperti Sayyid Mahdi Rojai yang mengakui kesahihan nasab Ba'alawi. Ikut ahli nasab besar Ibnu Hajar yang mengakui nasab Ba'alawi. Ikut ahli nasab besar Imam Yusuf An-Nabhani. Ikut ahli nasab besar dan diakui Imam Murtado Az-Zabidi yang mereka ini semua para ahli nasab beneran. Mereka para ahli nasab ini telah meneliti dan semua mengakui kesahihan nasab Ba'alawi. Kami yakin dan mantap mengikuti rombongan mereka semua para alim, ulama besar Nusantara. Kami memilih mengikuti mereka di saat orang memilih ikut dan mengulang-ulang ucapan Jazuli, Abbas, Fuad Pleret, Fakih, Qori, Mogi, Sugeng yang kita tidak tahu mereka ini siapa. Cuma mereka itu YouTuber sering bikin konten. Tapi kita tidak tahu kealiman, kewaraan dan ketulusan mereka ini. Apalagi ikut rombongan Imat yang di Banten kemarin ngaku tesis ilmiah. Tapi ternyata semua orang telah melihatnya, kabur dari diskusi tesisnya sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Pilihan rombongan kami adalah rombongan para ulama besar Nusantara, rombongan para ahli hadis, rombongan para ahli tafsir, dan rombongan para ahli nasab yang jelas dan mantap. Komentar dari Bakdo Sekar 5728. Kalau bukti pakai peninggalan di Indonesia banyak makam dipalsukan, terus apakah kita bisa percaya sama peninggalan mereka? Menjadi mikir salam waras. Dari ribut kapsennya tertawa 4 kali. Dari Madang Chan 1 jam lalu diedit sahabatku, tadi menjawab sahabatku. Dobolowi Rungkat 1. Ada dalil kitab sezaman atau yang lama harus ada dan penelitian kesejarahan. Jadi yang pertama. 2. Batalnya nasab Dobolowi, tidak adanya data ketersambungan nasab Dobolowi baik arkeologi dan nazoman kuno kitab sezaman. 3. Tidak adanya dalil data maka tidak bisa dibuat hujah bahwa nasabnya bisa disambungkan. 4. Nakib yang siqah, siapa yang pertama kali menetapkan nasab Dobolowi kecuali keluarganya, sedangkan nakib yang lain hanya menukil yang pertama. Rungkat. Selesai. Kemudian dari user menanggapi Kefas FX, Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah meninggal. Wajib mengikuti ilmu perkembangan ulama Nusantara yang masih hidup. Contoh sekarang Kiai Haji Imat. Sekarang kamu bilang ikut Kiai Haji Hashim, tapi si Pak Rizik menghina cucunya Mbah Hashim. Buta mata, buta hati. Anda waras. Hehehe. Yuk kita pakai akal sehat yang benar biar enggak sia-sia. Kemudian dari user juga menanggapi dari sahabatku. Itu bukan jawaban dari debat ilmiah tesis Kiai Imat. Itu namanya Anda menutupi kebenaran, Mas. Kemudian dari kelas efek menanggapi dari user. Alhamdulillah Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan ulama besar Nusantara, alim alamah. Beliau mengakui berguru dan memuliakan para habib. Ba'alawi, guru beliau Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi Ba'alawi
dan Habib Alwi bin Ahmad As-Sagaf. Seorang alim alamah, Habib Alawi, seorang mufti madhab Syafi'i di kota suci Mekah. Jika tidak ada titik temu, di komentar dari user, jika tidak ada titik temu maka tes DNA bisa jadi alternatif. Komentar dari user lagi menanggapi dari Kefas FX. Anda tidak usah bawa-bawa ulama Nusantara untuk membela imigran Yaman. Kelompok Anda itu sukanya nyari pembelaan dari yang salah. Anda jangan jadi bagian dari kelompok yang menutupi kebenaran. Nanti rungkat sendiri, Mas. Kalau tidak percaya, coba saja. Ini saja sudah 1 tahun lebih tesis Kiai Ahmad tidak bisa dijawab. Kemudian Muhammad Yusuf menanggapi sahabatku Gus Zaini dan para Ba'alawi menyuruh umat tidak boleh memakai akal dan pikirannya dalam polemik nasab Ba'alawi. Jadi akal dan pikiran kita tidak diperbolehkan untuk bekerja dan mencerna dari mana sosok Ubaidillah yang tiba-tiba muncul setelah melewati masa 550 tahun. Caption tertawa. Pokoknya umat harus percaya bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah Rasul. Tertawa captionnya. Ditambah tidak terverifikasinya gelar muhajir bagi Ahmad bin Isa. Dan puncaknya ternyata makamnya Ahmad bin Isa berdasarkan terawangan. Captionnya tertawa 3 kali. Jadi bisa dipastikan sudah rungkatnya nasab Ba'alawi. Kemudian dari kelas efek menanggapi lagi. Ini debat seru antara para netizen yang budiman ini ya. Menanggapi user, alhamdulillah tahun 90-an ada seorang ulama bilang tidak ada keturunan Rasulullah di Indonesia dan tidak ada di dunia. Gus Dur tampil membela. Di rumah Habib Novel bin Salim bin Jintan Ba'alawi, Gus membuat pernyataan. Hanya orang bodoh yang mengatakan batu pertama sebagai batu koral. Dan yang paling bodoh adalah mereka yang menganggap batu pertama seharga batu kerikil. Kedatangan mereka para cucu anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang terbesar. Dan hanya orang-orang kufur nikmat yang tidak mau mensyukurinya. Dawuh Gus Dur. Gus Dur tegas dan jelas bilang itu orang bodoh. Kemudian user GM lagi menanggapi kelas efek. Ini ya, saya buka kartu kelompok kalian. Kalau kelompok kalian tidak dijegal tesis dari Kiai Ahmad, pasti kelompok-kelompok kalian ini masih menghina ulama-ulama pribumi dengan sebutan binatang. Dan masih suka mempersekusi ulama pribumi. Kelompok Anda itu tidak berakhlak. Dikritik dikit, persekusi. Persekusi sambil takbir. Apa jangan-jangan kelompok Anda sudah megang kunci surga? Tanda tanya. Kalau udah megang kunci surga, sini saya duplikat di tukang kunci. Hahaha, captionnya tertawa 4 kali. Kelompok Anda juga selalu mengklaim Habib lebih mulia dari ulama. Anda tidak tahu ulama itu tugasnya lebih berat ngurus umat yang macam-macam bentuknya. Lah Habib tinggal dawir saja di dalam diri saya mengalir darah Nabi Muhammad. Barang siapa memusuhi saya maka memusuhi Nabi Muhammad. Lah sekarang saya tanya, Anda Habib keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? Kelas efek menanggapi kelas efek lagi. Datanya mana Mas? Kalau tak sanggup bawa data cucu Nabi, tes DNA saja finalnya. Nah, kemudian 1 jam lalu kelas efek menanggapi user.
Menanggapi Yusr, alhamdulillah beberapa hari sebelum wafatnya Mbah Maimun Zubair, ulama besar Nusantara berpesan kepada umat Islam, utamanya warga NU, agar selalu berpegang dan ikut Habib Lutfi bin Yahya Ba'alawi. Dari Baso-Baso GR4 XT 1 jam yang lalu, alhamdulillah Al-Fakir tercerahkan dengan adanya kajian Kiai Haji Imaduddin. Jadi paham kedok-kedok Habib Yahudi bin Yuya Fir'aun. Ingat sejarah. 4 gembong PKI dari keluarga Ba'alawi. 1 Muso Manowar PKI Madiun. 2 Fahrul Barakbah PKI Kaltim. 3 Ahmad Sofyan Barakbah PKI Banjarmasin. 4 dan DN Aidit Ketua Pusat PKI. Game 4 gembong PKI ini keluarga Alawi. Kelas FX. Baso-Baso menanggapi lagi dari Bakdo Sekar, Habib Yahudi ya? Tanda tanya 3 kali. Baso-Baso GR4 lagi menanggapi kelas FX, Habib Yahudi ya? Kemudian ditanggapi oleh kelas FX, banyak sekali fitnah kamu ya. Bulan-bulan puasa begini pun tidak berhenti memfitnah. Pantas jika Rois Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar, ulama sepuh tertinggi panutan seluruh warga Nahdliyin, menyebut kalian itu memfitnah nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Rois Am PBNU jelas dan tegas menyebut kalian itu kelompok fitnah. Dari user menanggapi kelas FX, Habib Lutfi saja mengubah sejarah Jatman dan sejarah berdirinya NU. Makin ngaco aja ente, mau bernarasi, tapi tokoh yang Anda sebut kebanyakan kasus kepada bangsa ini. Ini ada komen netizen lagi dari Abu Naam 78 mengomentari sahabatku. Tes DNA menjadi satu-satunya jalan untuk membuktikan keabsahan nasab Ba'alawi. Komentar dari Muni'ah Mun. Tolong jangan bawa kiai-kiai sepuh kami dalam nasab ini, beliau-beliau adalah keturunan Wali Songo yang kau nafikan. Sudahlah Bib, ini dari Allah, ambil hikmahnya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Dari Zurazur SP3SG menanggapi kelas FX, Kabib udah mulai tiarap, udah nggak berani dawir lagi ngibulin umat. Moga Kabib bisa bertobat karena telah mengaku sebagai duriat Nabi. Nah ini. Kemudian selengkapnya dari komentar Ramdi Ikbit. Sahabatku, narasi kitab sejaman itu tidak tepat dan sudah diklarifikasi oleh Kiai Haji Imaduddin dan Gus Romail Abbas. Bantahan yang dimaksud Kiai Haji Imaduddin dan Tengku Qori adalah teruntuk kitab yang lebih tua atau referensi kitab lain dari kitabnya Tuan Ali Sakron atau kitab non Balawi. User menanggapi sahabatku, jawabnya lagi, tes DNA kalau nggak ada kitabnya. Berani nggak? Paling kabut dengan caption tertawa 4 kali. Pak Ne Kuncung menanggapi sahabatku. Pada Suka TV luar biasa selalu berhasil menyelenggarakan dialog berbobot. 1. Nanti pada Suka TV akan ada linknya di link deskripsi. 1. Dalam dialog ini kita ketahui bahwa Gus Zaini berpendapat bahwa tidak perlu dokumen sejaman.
Hal tersebut berbeda dengan Gus Romail yang menyatakan perlunya dokumen sejaman. Dari itu saya berharap ke depan selenggarakan dialog yang sama antara Gus Zaini versus Gus Romail Abad. Pentingkah kitab sejaman? 2. Gus Zaini sempat mengutarakan adanya makam Ubaidillah. Namun sayang tidak ditunjukkan dokumentasi makam serta literai makam dari badan yang memiliki otoritas di Yaman. Contoh kalau di Indonesia ya Dinas Kebudayaan atau Kementerian. Terima kasih. Nah, itu debat yang hebat luar biasa di antara para netizen. Untuk selengkapnya bisa dibaca komentar-komentar tersebut di channelnya Gus Aziz Jazuli LCMH yang berjudul Review Debat Nasab Kitab Nasab Hasilnya Blunder. Dan komentar lengkapnya bisa dilihat di link deskripsi. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih para netizen komen. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat beraktivitas. Semoga bahagia dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.